Bismillah, alhamdulillah para murid dan santri. Setelah menyelesaikan video dengan judul Tahukah Engkau, coba ganti nuansa baru. Guru memberi judul Rezekiku Berkembang Biak. Artinya video ini selalu mengingatkan atau menasihatkan khususnya kepada murid dan santri yang sudah terdidik dan sudah diarahkan oleh guru. Para murid dan santri dimanapun berada, sesuai dengan konsep judul Rezekiku Berkembang Biak. Yang disebut rezeki adalah sesuatu hal yang jarang diketahui oleh manusia. Rezeki adalah sesuatu hal yang misteri. Rezeki lebih tepatnya adalah pertumbuhan kehidupan. Pertumbuhan kehidupan itulah yang disebut rezeki. Tapi bahasa yang tepat disebut rezeki itu ada tatkala manusia itu sudah mulai menikah. Itu bahasa yang tepat ya. Meskipun manusia itu belum menikah, itu mempunyai rezeki. Karena manusia itu bisa diukur mendapatkan sesuatu atau berhasil atau kehidupannya itu bermakna dan berguna. Minimal manusia itu dalam keadaan apapun, manusia itu harus mempunyai pasangan. Yang disebut pasangan adalah pasangan yang disahkan atau pasangan yang resmi, sesuai adat istiadat, sesuai tata cara agama dan negaranya. Maka guru memberi standar, tatkala manusia itu belum menikah, belum mempunyai pasangan, sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun jabatannya, itu tidak bisa disebut rezeki. Mengapa bisa kok begitu, guru? Karena disebut nilai manusia sebagai makhluk. Kehidupan dia akan berguna, meskipun tidak banyak kepada orang lain, minimal berguna bagi pasangannya. Maka guru memberi standar. Manusia mempunyai rezeki tatkala manusia itu mempunyai pasangan yang disebut pasangan hidup. Pasangan hidup yang benar disebut adalah pasangan yang sah atau yang resmi. Yang disebut sah dan resmi banyak hal tentang hukumnya. Minimal di situ mengikat tali kasih, kedua belah pihak sudah saling menyadari dan saling mengerti dan saling mengesahkan. Tentang negara itu adalah hukum yang ketiga. Itulah para pemirsa, para murid, para santri. Tatkala manusia sudah membentuk keluarga yang disebutlah ada suami dan istri dan kadang pun juga sudah mulai ada putra. Ini nasihat pada murid dan santri ya. Sudah ada yang bertahun-tahun para murid dan santri. Kembali lagi melalui video ini guru selalu menasihatkan. Tidak mudah merubah nasib manusia, itu rumusnya ya. Menjadi manusia yang dalam berkecukupan itu pun tidak mudah. Banyak hal, waktu, tenaga, harta, apapun diperjuangkan demi merubah nasib lebih baik. Tatkala para murid dan santri sudah dibimbing oleh guru dengan cara yang sudah disiapkan, yang sudah diciptakan oleh guru, tatkala hartamu sudah mulai melebihi banyak, guru selalu menasihatkan, jaga baik-baik hartamu, hati-hati. Dengan berubahnya ekonomimu, keluargamu, pasti berubah pola pikirnya. Pikiran kita, pikiran Anda pun juga berubah. Karena apa? Dari masa kemarin yang belum punya, yang belum mampu, cara berpikirnya tidak sama tatkala kita manusia itu sudah kuat dan mampu dan sudah punya. Melalui video ini guru selalu menyarankan, menegaskan, mengingatkan kepada murid dan santri dimanapun berada. Tatkala ekonomimu sudah berkembang baik, jaga baik-baik, hati-hati kontrol perilaku kita masing-masing. Itu nasihat guru ya. Untuk mengontrol itu nanti diajarkan metode oleh guru. Para murid, para santri ya, diajarkan lebih detail oleh guru tentang kehidupan berkeluarga. Jadi, di dalam kehidupan manusia dimanapun berada dan siapapun manusia itu, simbol kehidupan manusia berkeluarga, itu simbol pralambang alamnya itu hanya dua. Satu ayam dan dua burung.
Itu simbol kehidupan ya. Nanti diulas oleh guru. Bila manusia itu sudah mempunyai pasangan hidup, disebutlah suami dan istri. Tatkala yang disebut rezeki atau sesuatu yang diinginkan, itu simbolnya ayam ya, itu rezeki. Tapi kalau nanti sudah benda atau material, diibaratkan minimal manusia itu harus punya rumah, atau manusia berburu atau menginginkan suatu rumah, itu simbolnya burung. Konsep ini nanti semoga para murid dan santri juga para pemirsa bisa dilakukan apa yang diajarkan konsep ini. Karena ini sangat manfaat kepada kehidupan siapapun bila mampu mau menjalankan pemahaman seperti ini. Yang dimaksud guru simbol rezeki manusia yang berupa simbol sebagai ayam. Satu contoh begini para murid dan santri. Tatkala engkau sudah tahu dan sudah mengerti dan sudah punya dan sudah mendapatkan yang disebut ilmu ya. Ini harus digarisbawahi, ilmu ya. Bukan mempunyai agama, punya ilmu. Satu contoh ilmu yang sudah diajarkan guru kepada para murid dan santrinya. Tatkala ilmumu sudah kau jalankan sesuai arahan dan arahan dari guru, diibaratkan kalian suami dan istri. Doamu, ritualmu, doa guru, itu diibaratkan telur di dalam rumah tanggamu itu. Itu rumusnya di situ ya. Jadi cita-cita si santri, cita-cita manusia itu tatkala sudah berilmu, cita-citamu, harapanmu, keinginanmu itu bagaikan telur. Dari telur itu isinya adalah harapan, disebutlah suatu kebaikan, perkembangan yang disebutlah ekonomi. Tatkala harapan itu berbentuk gambaran ibaratnya suatu telur, telur itu nanti bisa menetas tatkala si induk wanita, bahasa Jawanya babon, itu mengengkram ya. Itu mengengkram. Jadi tatkala ada cita-cita manusia bagaikan telur, terutama si ibu atau orang wanita di dalam rumah tangga, itu diminta untuk tenang, untuk sabar, untuk banyak diam, untuk mewujudkan dari cita-cita itu tadi. Ibarat cita-cita itu ada telur. Tatkala si wanita itu sabar, mudah menerima apa adanya, mensyukuri apa yang ada. Tatkala ilmu, ritual, sesaji kau lakukan, guru memastikan dan itu sudah menjadi ketetapan alam. Doamu pasti terjawab, cita-citamu pasti akan terbukti wujud sesuai apa yang kalian harapkan. Tatkala ibarat telur itu kalian angkremi. Maka nasihat ini sangat penting untuk bagi para murid dan santri juga pemirsa. Tatkala kalian siapapun mempunyai ilmu ya, bukan mempunyai agama ya, mempunyai ilmu. Itu diibaratkan telur. Si induk mudah di rumah. Ibarat telur itu diangkramin. Itu akan menetas, menghasilkan sesuatu, cita-citamu akan terbukti dan terkabul apa yang kalian ingin. Lantas bagaimana kalau manusia itu punya cita-cita? Rumah tangga suami dan istri. Mempunyai ilmu atau mempunyai harapan. Ilmu kau lakukan, ritual kau lakukan, spiritual kau lakukan. Tatkala si wanita bagaikan ayam si induk, lupa dengan telurnya, pergi ke sana, pergi ke sini, lari ke sana, lari ke sini. Begitulah satu contoh simbol kehidupan manusia. Itulah pentingnya bagi seorang wanita itu memahami akan pentingnya dirinya sebagai wanita untuk menghasilkan rezeki yang lebih. Tapi jangan sampailah salah langkah khususnya para murid dan santri dimanapun berada. Doamu, cita-citamu ditopang oleh kekuatan ilmumu, dibantu oleh kekuatan doa gurumu.
Jangan sampai telur ini kau tinggal. Para murid, para santri kalian menjauh, sering keluar dari rumah. Bagaimana bisa mungkin telur itu akan menetas dengan baik? Tatkala rezeki itu nanti berkurang, kalian akan mengalami peristiwa delima dalam kehidupanmu. Aku sudah berdoa, aku sudah sesaji, aku sudah melakukan ritual, aku sudah melakukan ilmu spiritual. Mengapa rezekiku kok tidak sebegitu banyak? Itulah kesalahan para manusia itu sendiri. Tidak akan pernah memahami hakikat dirinya masing-masing. Itulah satu contoh para murid, para santri. Semoga video ini mampu mencerahkan, mampu memahamkan tentang faktor rezeki dalam kehidupan di dunia ini, terutama berkeluarga. Sehingga dengan sedikit memahami pengertian ini untuk dilakukan, sehingga para pemirsa, para murid, dan para pendengar tidak sering melakukan pergi ke tempat-tempat yang di sana katanya memuja kalimat, mengucapkan kata-kata atas nama Tuhan, rezekimu akan ditambah. Itu adalah bertolak belakang para murid dan santri. Banyak manusia diajarkan agar rezekinya berkembang baik, diajarkan suatu kalimat. Dia disuruh pergi ke tempat tertentu, di tempat berjamaah, di tempat tertentu. Artinya manusia itu sering keluar dari rumah, ibaratnya telur itu tidak diangkramin. Bagaimana bisa telur itu nanti menetas? Disitulah kesalahan terutama kita yang meyakini tentang agama. Sehingga disitulah banyak orang-orang yang terjebak atas nama agama, yang menjanjikan rezeki, yang menjanjikan sesuatu hal yang lebih. Faktanya semua tidak akan pernah terjadi. Itulah para murid, para santri, juga para pemirsa. Pandai-pandailah menyikapi dari peristiwa kehidupan dengan memahami dari video guru ini. Semoga khususnya para ibu-ibu, para wanita sangat mudah diam di rumah. Begitulah simbol rezeki bagaikan telur. Tatkala si wanita itu sabar menerima, pandai merawat doanya, disitulah telur-telur itu akan menetas. Ibaratnya rezekimu di situ berkembang biak dengan baik. Nah, itulah faktor yang nanti disebut rezeki itu. Lantas di era sekarang banyak manusia itu yang dalam keadaan ekonomi kurang, tapi fakta dalam kehidupan karena berkeluarga dan rumah tangga menginginkan suatu tempat. Ini diajari guru ya. Tatkala wanita bagaikan si induk ayam, seperti itu perilakumu. Dan sang laki jago mencarikan nafkah. Dia secari mencari nafkah, dia pun pulang memberikan sesuatu suapan kepada si induknya. Rezeki berkumpul, rezeki bisa ditabung untuk menghasilkan suatu rumah. Karena mendapatkan rumah itu tidak semudah yang digambarkan manusia. Tatkala manusia siapapun yang belum punya rumah, itu ada konsep yang disebut ilmu manuan atau ilmu seperti burung. Lihatlah burung itu, rata-rata kalau mau menetaskan telurnya, untuk yang mengangkramin itu bergantian laki dan perempuan. Tapi kalau ayam beda, hanya induknya, yang betina yang mengangkramin itu. Dari percontohan alamiah seperti itu apa maksudnya guru? Maka sebagai manusia kalau kita yang menginginkan mempunyai bentuk bangunan rumah agar mudah dan dimudahkan oleh para moyang dan leluhur, di situ dituntut suami dan istri saling mengikat, saling mengasihi, saling membantu. Itu kalau identik dengan rumah ya. Tapi kalau faktor rezeki, terutama seorang ibu, itu diminta tenang. Itulah satu contoh gambaran pandai-pandailah menyikapi, membentuk pribadi masing-masing, membentuk rumah tangga masing-masing dari memahami video ini. Dengan memahami ini, Anda sudah tidak akan pernah pergi jauh dari tempat-tempat yang mengatakan berjamaah, berdoa, berkelompok, berkumpul di tempat di sana. Artinya Anda keluar dari tempatmu, Anda keluar dari sarangmu, justru rezekimu akan menjadi buan. Telur-telur tidak akan menetas. Itulah fakta yang terbalik di dalam peradaban tentang memahami ekonomi.
Para murid dan santri berbahagialah yang sudah selalu mengikuti ajaran nasihat bimbingan guru sehingga rezekimu sudah dilimpahkan oleh moyangmu. Tinggal nikmati kehidupanmu, jaga perilakumu, jangan mengikuti hal-hal yang tidak benar di luaran sana. Begitu mudahnya pemahaman tentang kehidupan para murid dan santri tentang faktor rezeki. Pahami betul-betul tentang ayam dan burung. Lantas apakah tatkala manusia itu sudah mulia, sudah rezekinya berlimpah, apakah tidak boleh pergi dari rumah? Diajarkan oleh guru nanti. Para murid, para santri, tatkala seorang wanita, ibaratnya induk ayam, itu mengkerami telurnya, satuan ayam itu bisa menetas, itu minimal 18 hari. Maksimal rata-rata 21 hari. Bila dijamak global, itu 1 bulan. Artinya apa guru? Para murid, para santri, dimanapun berada. Tatkala kalian hartamu sudah dilebihkan oleh leluhurmu, hartamu sudah ditambahi oleh para moyang, jaga dirimu, jaga tubuhmu, jangan sering keluar rumah. Keluar rumah dalam hal yang tidak penting, minimal itu 1 bulan sekali. Itu harus dipahami betul-betul ya para murid dan santri, dan siapapun yang mendengarkan ini. Ini adalah suatu pemahaman yang sangat mudah untuk dilakukan. Ya. Rumusnya 1, Anda harus punya ilmu dulu. Lakukan pemahaman apa yang aku ajarkan tentang faktor rezeki seperti ini. Tapi kalau yang kalian jalankan adalah agama, aku tidak bisa memastikan karena agama adalah suatu bualan. Tapi kalau ilmu adalah suatu kepastian, itu bedanya di situ. Begitulah para murid, para santri, guru selalu menasihatkan. Guru pun selalu menganjurkan, tatkala rezekimu sudah cukup dan melimpah, bersenang-senanglah di dunia. Dalam artian, untuk senang ada batasan waktu. 1 bulan minimal, barangkali Anda mau ke tamasya, ke rekreasi, ke tempat-tempat, mau berhibur. Itu boleh, minimal 1 bulan itu 1 kali. Paling pendek 25 hari. Satu contoh, pada hari ini Anda rekreasi, atau tamasya, atau berlibur di suatu tempat yang indah dan baik. Setelah pulang, tunggu minimal 25 hari. Kalau ingin pergi lagi, pergilah. Disitulah ada cara yang harus kalian lakukan. Tatkala cara metode ini dilakukan siapapun kalian yang menjalankan ilmu guru, guru akan memastikan hartamu tidak akan pernah berkurang, justru hartamu akan berkembang biak sesuai apa yang kalian harapkan. Bahkan hartamu, kalian tidak akan bisa memprediksikan perkembangannya begitu cepat. Tetap sekali lagi guru selalu menasihatkan, nikmati dan syukuri yang membawa ilmuku. Berbahagialah kalian para murid dan santri di dunia wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.